kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bareng Kak Kesya dan Kak Vita. Yeay! Wah, Kak Kesya, Ya. apa ya minggu ini kita pakai baju merah putih? Oh iya. Iya, Karena minggu ini adalah Minggu Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Wah, betul banget. Nah, kemarin pas tanggal 17 Agustus itu seru banget ya, Kak. Kan gereja kita mengadakan lomba, ya kan? Di Bukit Doa Anugerah. Wah, betul banget Kak, seru banget kemarin. Seru Sayang teman-teman yang nggak ikut. Iya, sayang banget. Tapi tenang Kak Oh Kesya. iya, kenapa? Karena minggu ini ada lomba hias kue di CK. Wah, pasti seru banget ya Kak. Pasti seru banget. Teman-teman kepo nggak? Pasti kepo nih Kak. Kalau teman-teman kepo, pengen tahu gimana serunya, Ikuti terus Sekolah Minggu di Udara. nanti kami akan share nih video dan foto-foto keseruannya, ya kan, Kak? Wah, oke deh Kak. Tapi kita sekarang mau mulai ibadah dulu. Betul Kak Kesya. Oke. Kita mulai dalam doa ya. Oke, Silakan Kak Kesya. siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat! Teman-teman, percayalah bersama Tuhan kita pasti bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Teman-teman, tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, wah apa kabarnya? Wah luar biasa ya. Tadi teman-teman dengan semangat memuji Tuhan. Nah sekarang kita siapkan hati, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mulai Kak Desi mau tanya dulu, teman-teman sudah hafal belum ayat hafalan minggu lalu?
Kalau belum, ayo hafalin, oke? Oke, nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami duduk manis, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, judul cerita minggu ini, terus berusaha sampai berhasil. Nah ayatnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 19, yaitu tentang Paulus terus berusaha sampai berhasil. Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat apa yang terjadi di kota Efesus melalui pelayanan Om Paulus. Nah teman-teman, pada waktu itu, Om Paulus tiba di Efesus. Ia bertemu dengan beberapa orang murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu, Om Paulus senang sekali bisa berjumpa dengan mereka. Nah, jadi Om Paulus bertanya kepada mereka, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus ketika mereka menjadi percaya? Nah, jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Nah, itu jawaban mereka teman-teman. Lalu Om Paulus menjelaskan tentang baptisan Roh Kudus kepada murid-murid yang sudah ada di Efesus pada saat itu. Nah, Roh Kudus adalah janji Bapa untuk memperlengkapi orang percaya, teman-teman. Roh Kudus amat diperlukan setiap orang percaya. Karena Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia, juru selamat kita semua, teman-teman. Nah, Roh Kudus akan memberi kita karunia, anugerah, hadiah yang bersifat ilahi untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan. Nah, setelah mendengar penjelasan Om Paulus, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis, teman-teman, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ketika Om Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini merupakan tanda bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Yang mereka ucapkan adalah memuji dan memuliakan nama Yesus. Mereka mengagungkan nama Yesus dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, yang mereka ucapkan adalah pujian kepada Tuhan. Nah, jumlah murid Yesus yang di Efesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu kira-kira ada 12 orang, teman-teman. Ada berapa? Ada 12 orang. Nah, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus selama 3 bulan, Om Paulus mengunjungi rumah ibadat di Efesus dan mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan dengan berani. Nah, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata teman-teman tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang tidak mau percaya dan melawan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Om Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid Yesus dari orang-orang yang melawan Om Paulus. Sehingga Om Paulus pada waktu itu setiap hari bisa mengajar murid-murid Yesus itu di ruangan yang berbeda, ruangan kuliah Tiranus namanya, dengan bebas selama 2 tahun lamanya. Wah, cukup lama ya teman-teman, selama 2 tahun. Nah, Om Paulus bukan saja mengajarkan Injil Yesus kepada penduduk Efesus, tetapi Om Paulus juga melakukan banyak tanda heran dan mujizat. Sampai-sampai orang yang membawa sapu tangan atau pakaian yang pernah dipakai oleh Om Paulus dan diletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka. Dan keluarlah roh-roh jahat dari diri orang banyak, teman-teman. Jadi banyak mujizat yang terjadi pada saat itu. Nah, kebetulan
Di Efesus ada 7 orang anak imam, Skewa, yang bekerja sebagai tukang jampi Yahudi atau tukang sihir Yahudi, teman-teman. Jadi kalau sekarang bisa dibilang dukun ya teman-teman, yang berjalan keliling dan meniru pelayanan Om Paulus dengan mengatakan, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluarlah engkau. Wah, mereka mencoba cara ini kepada orang-orang atau seseorang yang kerasukan roh jahat pada saat itu. Maka roh jahat itu menjawab, tahu nggak jawabannya apa? Ketujuh anak Skewa, aku tahu siapa Yesus dan siapa Paulus, tetapi engkau siapa? Wah, ternyata roh jahatnya tahu. Roh jahatnya itu lalu menerjang serta memukuli 2 orang di antara ke-7 orang ini. Nah, sehingga keduanya kabur dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka-luka parah, teman-teman. Wah, parah sekali. Karena peristiwa ini, maka penduduk Efesus tidak berani lagi main-main dengan nama Yesus. Tadi kan mereka main-main menggunakan nama Yesus, tetapi mereka ini adalah dukun, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan Yesus ya, teman-teman. Nah, sebaliknya mereka sangat menghormati nama Yesus akhirnya setelah peristiwa ini terjadi. Beberapa tukang jampi atau dukun tadi, mereka menjadi bertobat dan mereka menyerahkan kitab-kitab dan alat-alat sihir mereka untuk dibakar oleh Om Paulus. Terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah masyarakat Efesus. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dukun-dukun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya percaya kepada Tuhan melalui peristiwa yang terjadi. Mereka mempermainkan nama Tuhan, tapi akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari hal itu. Mereka mempermainkan nama Tuhan, jadi tidak boleh ya teman-teman. Nah, dari peristiwa itu mereka akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, maksud dari cerita ini apa sih teman-teman? Kita melihat bahwa kesabaran Om Paulus dalam memberitakan nama Tuhan Yesus kepada orang-orang Efesus, walaupun Om Paulus mendapat perlawanan silih berganti, tetapi Om Paulus tetap sabar dan tekun melanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepadanya untuk ia lakukan. Luar biasa, dia mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi Om Paulus dengan baik dan diselesaikan sampai selesai teman-teman. Pelayanan Om Paulus di Efesus telah membawa keberhasilan yang luar biasa. Bahkan dukun-dukun akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai pelayanan Om Paulus dengan tanda heran dan mujizat. Jadi bukan karena kehebatan Om Paulus, tapi karena Tuhan yang menyertai Om Paulus. Tapi Om Paulus juga seseorang yang tekun. Dia bertanggung jawab, dia mengerjakan tanggung jawabnya sampai berhasil. Nah, itu ketekunan Om Paulus. Akhirnya pelayanannya berhasil, teman-teman. Nah, walaupun ada banyak tantangan dari penduduk Efesus, walaupun banyak tantangan dari tukang sihir di Efesus, tetapi karena Om Paulus melakukan pelayanan ini dengan penuh kesabaran dan juga tekun dan juga mengandalkan Tuhan, teman-teman, maka Tuhan memberkati pelayanan Om Paulus. Nah, kita tidak perlu patah semangat ya. Kalau ada tantangan dari luar, kita harus tetap sabar dan tekun seperti siapa? Seperti Om Paulus. Nah, serta terus berusaha sampai berhasil. Injil Kristus harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati pelayanan kita dengan tanda heran dan tanda mujizat seperti Om Paulus, teman-teman. Nah, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi teman-teman atau Kak Desi juga, kita harus tetap tekun dan mengerjakannya sampai selesai ya, teman-teman. Sehingga apa yang dicita-citakan kita tidak akan berhasil. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan tekun, pasti akan berhasil, teman-teman. Kita akan mencapai keberhasilan. Nah, jika teman-teman ada yang merasa putus asa, atau aduh perlu nggak ya ini aku lakukan atau tidak usah saja. Nah, tidak boleh seperti itu.
kita harus mengerjakannya sampai berhasil. Maka teman-teman juga harus tekun berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku saat ini supaya aku dapat mengerjakan tanggung jawab ini sampai berhasil, atau cita-citaku sampai berhasil. Begitu teman-teman. Nah, agar teman-teman menjadi anak Tuhan yang sabar, dimampukan, tekun, dan tetap berusaha sampai cita-cita teman-teman atau Kak Desi juga sampai berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa. Nah, terkadang teman-teman, seringkali iblis itu akan membisikkan ke telinga kita untuk menyerah. Ayo berhenti saja sampai di sini. Kamu menyerah saja sampai di sini. Tetapi teman-teman harus tetap sabar dan berdoa meminta Tuhan melindungi. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jauhkan dari iblis yang ingin mempengaruhiku. Supaya aku dapat melakukan tugas ini sampai selesai dan sampai berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah teman-teman, Tuhan akan memberikan keberhasilan karena kesabaran yang kita tunjukkan. Dan jangan terpengaruh oleh teman-teman yang coba menjatuhkan kita. Tetaplah sabar dan tekun dalam melakukan yang menjadi cita-cita kita. Dan jangan lupa minta pertolongan dari Roh Kudus. Tadi Kak Desi sudah katakan, jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan kita menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sampai berhasil. Seperti Om Paulus tadi, melakukan pelayanannya sampai berhasil. Nah, dan selalu berserah kepada pimpinan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa kan? Firman Tuhan hari ini harus mengerjakan sesuatu sampai berhasil. Oke, kita mengikuti teladannya Om Paulus ya teman-teman. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai teman-teman. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, jangan lupa dihafalkan minggu depan ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur karena kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami sampai selesai dan sampai berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya sudah Kak Vita. Mantap. Nah, teman-teman pasti belajar sesuatu yang penting nih dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Kak Kesia belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Nah, kalau hari ini aku belajar untuk terus berusaha, tidak gampang menyerah. Sabar ketika mengerjakan tugas atau PR. Tuh. Kalau ada yang susah untuk diselesaikan, tetap sabar. Sabar. Wah, Kak Kesia nih kayaknya orangnya sabar banget ya teman-teman. Lumayan lah, sedikit. Oke, luar biasa. Kebenaran firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk selalu sabar. Nah, kalau gitu teman-teman yang sabar ya mengerjakan aktivitas berikut ini. Jangan lupa kalau sudah kerjakan, kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Aktivitasnya berhubungan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Teman-teman tetap semangat ya. Merdeka! Hai Champion Kids, aktivitas kita minggu ini ialah musik kuis. Teman-teman simak baik-baik permainan berikut ini ya. Permainan ini terbagi dalam 3 kategori teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman harus mendengarkan musik berikut ini dengan baik. Apa ya ini? Teman-teman pasti tahu nih. Segera kirimkan jawabanmu ya teman-teman. Nah, yang kedua, lengkapi lirik dari lagu berikut ini. Indonesia, tanah airku, tanah ... Lengkapi ya teman-teman liriknya. Teman-teman pasti hafal banget nih. Nah, yang ketiga, teman-teman harus tebak
judul dari lagu berikut ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Apa ya judulnya lagu itu? Wah, teman-teman segera kirimkan jawabanmu. Thank you for playing. God bless you. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kak Kesya dan Kak Vita pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.